Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan penyuluhan kepada Ibu Sinar tentang kepentingan kebersihan pasar ikan. Kita langsung saja. Di sini Ibu Sinar bisa lihat sendiri, ini adalah pasar yang kotor. Bisa kita lihat, ikan di sini adalah ikan yang busuk. Ikan ini dipengaruhi oleh bakteri yang terkontaminasi pada pasar ikan. Bakteri yang masuk ke sini, Ibu Sinar, itu bisa melalui tangan ataupun jalan ataupun tempat peletakan ikan seperti kita lihat pada gambar pasar kotor tadi. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya ini adalah pasar ikan yang bersih. Sementara di sini merupakan ikan segar, ikan yang masih terjaga kesegarannya. Kenapa ikan ini masih segar? Karena pemberian es dan juga pada saat memegang ikan mereka menggunakan sarung tangan sehingga bakteri yang berada di tangan tidak berpindah ke ikan dan merubah ikan ini menjadi busuk, Ibu Sinar. Dan di sini kita bisa lihat matanya masih segar, masih berwarna putih terang, yang berarti ikan ini merupakan ikan yang segar. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa kebersihan pada pasar Anda akan berpengaruh kepada ikan yang segar dan lebih bersih. Jadi kebersihan ini berpengaruh kepada kualitas. Seperti itu, Ibu Sina. Nah, pada pemaparan tadi yang saya sebutkan kan hanya pengaruh kebersihan terhadap kualitas ikan. Apakah ada pertanyaan Ibu Sina sebagai penjual ikan terhadap materi yang saya jelaskan pada penyuluhan kali ini? Baik, yang ingin saya tanyakan, apa pengaruh kebersihan untuk para pembeli? Misalnya kita bisa melihat di pasar Laino yang masih bisa dikatakan kotor, tapi masih tetap ada pembeli yang datang untuk membeli di pasar tersebut, padahal pasar tersebut masih tergolong kotor. Nah, itu Ibu Sinar, kebersihan ini berpengaruh kepada seberapa lama Ibu Sinar dapat menjaga ikan ini. Misalnya tidak ada pembeli, ikan ini rentan busuk kalau disimpan di tempat yang kotor. Sementara jika tempat bersih, Ibu Sinar tetap memperhatikan kebersihan, ikan ini akan lama kesegarannya. Dan tentu jika lebih segar, pembeli itu kayak, wah di sini bagus, apalagi kalau bersih berarti ikannya juga bagus. Jadi itu tentu bertimbal balik antara kebersihan dan juga minat dari pembeli. Dan tempat penjualan ikan Anda, tentu orang lebih memilih kepada kedai yang bersih daripada misalnya tetangga dari lapak jual ikannya Ibu Sinar yang sedikit kotor begitu. Baik, lalu langkah apa yang bisa kami lakukan untuk menerapkan tentang kebersihan ini bagi kami para penjual ikan? Ini pertanyaan yang bagus. Yang pertama, kita harus memperhatikan alas dari ikan ini. Biasanya kan kita lihat di beberapa pasar dialaskan dengan karung yang kotor, terus hanya dialas begitu saja, tidak dikasih pengalas. Itu bisa Ibu Sinar taruh plastik bersih di bawahnya atau gabus yang bersih bersama SS, dan kemudian ditaruhkan ikan di atasnya yang tidak bersentuhan langsung dengan alasnya, dengan tehel yang di bawah itu. Nah, itu. Yang kedua, di jalan-jalan itu usahakan, biasa kan di lantai pasar ikan itu kotor, penuh darah dari ikan. Itu bisa Ibu Sinar siram dan sapu di situ agar tidak ada bau amis yang tercium. Dan kalau misalnya bau amis, tentu banyak lalat lah Ibu Sinar, pasti mengganggu juga Ibu Sinar sebagai penjual. Yang ketiga kan sebagai penjual, Ibu Sinar sering diminta untuk membersihkan ikan dari jeroan dari ikan dan sisik-sisik ikan itu bisa Ibu Sinar taruh dalam satu kantong dan buang di tempat yang seharusnya, jangan buang di sekitar situ. Nah, begitu. Baik, saya cukup mengerti dan cukup paham. Kami akan usahakan agar cara-cara dari si mahasiswa akan kami terapkan di pasar kami agar bisa dikatakan di pasar yang lebih bersih. Nah, terima kasih sebelumnya. Ibu Sinar bisa lihat ke kamera. Apa Ibu Sinar puas terhadap penyuluhan kami? Ya, saya sangat puas dengan penyuluhannya karena cukup detail. Nah, begitu teman-teman, saya kira pentingnya menjaga kebersihan itu dimanapun kita berada ya. Jangan lupa bahwa kebersihan sangat penting. Saya kira cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.